Hukum mana gitu? Dari tadi Abang. Enggak Bu, kalau di kita mah enggak urusan kayak gitu. Turun, kayaknya udah turun. Ntar 5 orang ini langsung ngegas ini, lompat lagi nih. Kayaknya bangun semua kan, enak kalau bangun semua Bang. Agak inilah uratnya ini agak kencang kan. Nah gitu, hukum mana gitu yang digunakan gitu, tata caranya gitu loh. Bang Turiman. Enggak tuh Pak, itu hukum tradisi Pak. Kalau Digas dulu lah dikit Bang, ngantuk dari tadi. Kalau dulu dengar terlama-lama tidur. Iya. Nah, coba gini, coba sampean buka Del, coba ini. Buka Matius ya. Matius 26. Ayat jawab dulu sama Bang Listrik nih belum jawab dari tadi. Nggak ini mau, kalau aku sama Bang Turiman enak ini mau. Aku nggak mau kalau belum dijawab. Matius. Ya nanti Listrik dulu, yang jawab. Jawab dulu Bang. Jawab dulu, belum dijawab. Aku baru ngomong nggak dijawab lagi, nggak enak laku. Jawab Mbak Yuli aja lah. Jawab dulu nah. Masa dari tadi dia ngomong terus, aku sendiri nggak ngomong. Dan kenapa jadinya yang dibahas? Listrik ini apresiasi dong untuk kepada wanita, dijawab dulu. Kayak orang jatuh cinta. Nangis nanti aku kalau nggak dijawab. Kasih konten itu yang dengar. Saya setuju tadi Pak, kalau siapa ya, Pak itu kan menurut tradisi Yahudi, ya gitu. Kemudian Bang, tapi adanya di Alkitab, ngapain ditulis di Alkitab? Kalau nggak diimani, nggak dipercaya. Iya. Gimana kan bener ini Abang? Aku bilang tadi Abang beriman, kata Abang tadi. Makanya saya baca itu karena Abang udah jawab tadi, Abang beriman, percaya sama Alkitab. Kalau gitu nggak percaya lah jadinya, ya kan? Iya, siapa? Nggak boleh ngelak-ngelak gitu. Enggak Bu, sama Sisu kan orang Yahudi, saya orang Jawa, ada orang Batak kan. Sekarang gitu. Gini, aku tanya, aturan pakai jas sama sepatu terus pakai kebaya itu ada nggak datanya? Itu jadi nggak ada itu di kita itu cuma mau dipanggil. Nggak ada ngapain Abang bahas semua Yahudi mau apa, yang penting Abang ikutin ajarannya gitulah. Ya nggak boleh gitu Bang. Oh, saya bukan orang Yahudi kok. Nah, iya. Terus Alkitab itu apa ya Bang nih? Katanya percaya apa tadi? Bang Turiman sampean di kafani apa di jasi? Iya, di jas nggak ada aturannya, dikebayain nggak ada. Mau dibakar juga banyak, direklamasi juga banyak, nggak ada masalah. Bila jangan ngomong ke sana, aku ngomongin Abang. Abang kan percaya Alkitab, kata Abang. Saya baca Alkitab ini tadi. Saya baca Alkitab. Kalau kami kan begini, Listrik, Samina wa Ta'na. Aku tahu, aku patuhi gitu loh. Samina wa Ta'na kalau dalam Islam. Aku tahu, aku patuhi gitu loh. Nah, ini tahu, tapi nggak dipatuhi, nggak diikuti. Nah, piye itu? Enggak gini, sebenarnya saya nggak mau mirroring Bu, saya nggak membahas kayak gitu. Udah ngebahas yang lain aja, kalau nggak bisa jawab ngaku aja gitu, selesai, nggak usah ngelang bohong tuh. Sebentar Bu, kan berarti saya juga berimanya bohong ya? Iya bohong, udah nggak usah dibuka di sini, malu lah bohongnya. Gimana? Gitu aja, kita ganti tema. Kita ganti tema, gitu aja, gampang sama saya mah. Enggak Marco. Tapi pakai data. Kalau nggak pakai data nggak mau aku. Nggak mau, nggak pakai data. Saya sebenarnya sedih loh Bu kalau ada pertanyaan gitu Bu. Sedih? Iya sedih. Kenapa sedih? Ya, makanya Bang, beriman yang benar, baca yang benar. Maaf Bu. Iya. Maaf ya. Saya juga sedih sama Abang. Mungkin Abang nggak tahu. Jadi sekarang saya kasih tahu kan. Kalau tamirorkan, maaf ya teman-teman semua ya. Kalau tamirorkan ke Nabi Muhammad yang dikubur beberapa hari sebelumnya kan, nggak enak juga. Masa ngomong kayak gitu, tamirorkan lah gitu loh. Berapa hari, maaf ya. Selesaikan dulu Bang. Nabi Muhammad meninggal sampai dikuburkan berapa hari kan gitu, nggak. Ya Bang, ya, jawab dulu yang itu, jangan pindah dulu ke lain. Kalau nggak, saya bahas lagi yang lain nih. Iman semuanya, semua orang itu nggak ada masalah mau dibakar, mau yang penting tradisinya gimana tempat. Loh, kok tradisi? Berarti ada tradisi, jangan main congor. Abang jangan main congor lah. Tradisi melawan syariat. Gimana ya? Bang, udah kita ganti tema aja ya. Ini temanya ke Alkitab lagi. Tradisi melawan hukum Tuhan. Gitu. Bang, Abang Listrik
Tadi makanya aku itu tanya itu kunci pertamanya bang. Kalau abang sudah bilang tidak percaya dari awal, aku nggak akan bahas Alkitab abang ini, nggak akan kutanya. Karena tadi abang bilang percaya, makanya aku buka. Sekarang nggak usah abang ngengkel gitu. Ngapain abang perang sama Alkitab sendiri? Enggak perang, Bu. Loh, gimana nggak perang tertulis di Alkitab begitu, tapi abang bilang tradisi lah, inilah itulah. Mendingan abang jawab gini, Mbak, saya baru tahu. Makasih gitu udah. Enggak bisa begitu. Terus Karena Yesus orang Yahudi. Yesus Jujur. itu akan menjalankan adat Yahudi. terus yang abang ikuti caranya di Alkitab yang secara abang imani apa? Mana datanya? Iya gini loh maksudnya ibu itu Bang Listrik. Iya. Yesus itu kan menurut di Bible itu di Bible itu dikuburkan dengan kain lenan secara adat istiadat Yahudi. Abang kan pengikut Kristus, pengikut Yesus, ya kan? Ikut Alkitab. Kenapa secara penguburan orang Kristen itu dimakamkan dengan cara dipeti, diberi jas gitu? Kok tidak seperti Yesus ini gitu loh? Kok beda jauh gitu loh Bang? Gitu loh maksudnya. Iya. Kalau Yesus dimasukin gua, masuk kita juga dimasukin gua kan juga enggak begitu-gitu amat. Nah, berarti abang nggak nurut, nggak beriman kepada Alkitab, nggak ngikutin cara Yesus. Udah titik. Ya, Jangan silakan ngingkel, lah, Bang. gitu. Tapi kan itu udah umum, Bu. Enggak kita berpikirnya enggak seperti itu. Intinya Karena kita abang tidak mengimani. Mati dengan cara apa tuh enggak ada hubungan, enggak ngefek gitu loh. Loh ya apa sih Sampai ini gue? Berarti keluar apa? Lu, ya apa Melanggar sih? syariat. Ya apa sih? Loh ya apa sih? Jadi nanti kalau Yesus turun klarifikasi sama Pak Listrik gimana? Kamu katanya ngikutin aku, tapi syariatku ora kowe ikutin. Gimana? Nggak dijalani, Klarifikasi Enggak gimana? ngefek, Bu. Enggak gitu mah enggak lah. Beda lah, kita beda lah. Nggak apa-apa lah. Saya bilang enggak ada masalah. Kita jumlahnya intinya nggak banyak. gini loh, Listrik kita intinya nggak ada pemaksaan, yaitu ya, Nggak ada, secara nggak diskusi ada. aja. Iya makanya itu. Ya makanya kita ngasih tahu aja gitu sesuai tertulis di Bible gitu. Biar Basirun wa nadhiro, Pak Listrik namanya dalam Islam itu Basirun wa nadhiro, membuat Aku berita jawab dulu gembira ya. dan Jawabnya. mengingatkan early Ya, warning silakan. gitu loh. Nah, Pak sih. Suriman. Tak jawab ya. Ya. Kenapa? Kenapa orang Kristen itu kok tidak pakai tradisinya pada saat Yesus dimatikan ya, dikafani ya? Karena banyak dari kita ya bertanya-tanya orang Kristen wafatnya memakai jas. Ternyata orang Kristen Indonesia mengikuti tradisi gitu, mengikuti tradisi penguburan dari barat. Kita tahu bahwa Kristen masuk ke Indonesia lewat orang barat sehingga tradisi yang diturunkan juga sesuai tradisi barat. Maka dari itu orang Kristen meninggal pakai jas hanya sebuah tradisi barat. Orang Kristen perlu menentukan cara penguburan orang Kristen sesuai tradisinya. Tradisi penguburannya barat juga tidak siapa termasuk Bang Kaleb? Siapa itu Iya. pertama Ya, kali pada saat tradisi orang barat? Belanda menjajah Indonesia datangnya piye? Ya kan dia penyebarannya lewat situ kan. Oh, gitu. Ya, ya. Gitu. Bukan Yesus Jadi berarti ya? jadi mengikuti tradisi ya, bukan Iya, mengikuti pada saat iya. syariat ya. Kalau kita berpikir kenapa kok nggak ikut tradisi orang Yahudi yang pada Yesus itu kan di Kapani Iya, ya kan? benar. Iya, Nah, iyalah harus. Iya, karena Indonesia pada saat itu kan dijajah sama berapa? Portugal pertama awal kan? Itu Belanda. banyak. Nah, kan dia sambil Inggris. dia menjajah kan ada misionaris masuk kan? Itu Iya, gold. Nah, Gold akhirnya glory, tradisi itu. gospel. Akhirnya tradisi itulah kenapa tidak pakai kain kapan dikapani dipocongin, tidak. Kalau Kristen dia membuat tradisi sendiri. Barat itu memakai jas, pakai peti mati. Nah, itu sudah. San bang, apa Alkitab yang Jadi mirip terdapat raja-raja itu. Romawi ya Pak ya. Nggak Iya. terdapat Alkitabnya. Kan yang ada Mirip tuh yang kan? terdapat dan diakui itu adalah Zabur, Taurat, Injil, kitab suci Al-Quran. Ya. Wajar kalau Ya, gitu, tetapi- jangan marah lah Nah. Kristen, nggak boleh kepanasan. Itu kenyataan yang harus Anda terima, oke? Nah, jadi tradisi itu ya. Mengikuti Nah itu, tradisi yang dibawa- kalau tradisi memang nggak ada, Iya, nggak dipakai nah, lah tradisi. itu, enak banget tradisi. Iya. Tradisi Jadi barat.
tradisi Barat mengikutin raja-raja, kaisar-kaisar kalau meninggal Iya. di Romawi ya Pak ya. Ini Iya, juga iya, Bang, aku begitu. mau bacain juga nih. Ini tradisi juga kali ini Abang ini. Yeskil bentar, sudah. itu dipercaya nggak Bang? Bentar, Yeskil. habis udah selesai. Aku mau sama Pak Turiman gantian. Ini kan ya kan. Ya. Listrik ini Ya. Yeskil 49 ini apakah ini juga termasuk tradisi? Selesaikan Bang Kaleb. Apa Bu? Apa Bu? Habis dah bateraiku nih. Apa Bu? Ya, jadi saya selesaikan ya. Ya. Jadi Galatia 3 ayat 13 itu berarti kita bisa menarik ya, menarik sebuah pembelajaran bahwa itu adalah di perjanjian baru itu adalah teksnya Paulus kan begitu. Oh, betul. Tapi ada tertulis untuk kemudian mencari di perjanjian lama, dicari kami aja yang di luar kitab ini nyarinya kami nyari. Listrik udah cari, kalau udah dapat nanti naik lagi komat, tolong dicarikan korelasinya gitu loh. Itu satu. Kalau itu memang nubuatnya yang mana gitu loh. Teksnya dicari itu PR gitu kan gitu. Iya. Bang Handi Celebes nih hadir Bang kan gitu. Handi, assalamualaikum. Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi Celebes. Ya berarti seperti itu listrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Iya, dulu baru waalaikumsalam. nyampe. Terusin dulu. Oh baru nyampe. Yang mengenai kain lenan tadi ya, yang aku tahu di literasi Yahudi Bang, namanya itu tahirim. Sama seperti kayak kain kafan orang Islam gitu, tapi ada Tahirim, pelututnya ya? gitu, kepalanya gitu. Ya seperti itu. Masih lanjut dong. Lanjut. Ya itu. Jadi setuju ya listrik ya bahwa Galatia 3 ayat 13 itu adalah dari Paulus ya kan? Ya, surat Paulus. Nah, yang kemudian tertulis di perjanjian lama tapi belum dapat ya teksnya yang disebutkan gitu. Itu kalau Nah, misalnya yang menarik gini, Pak. gimana? Oke, ini saya juga banyak sih sebenarnya ayat-ayat yang mengajak gitu. Sebenarnya kalau boleh saya ngasih narasi boleh nggak? Boleh. Boleh Silakan. asal ada pakai tag gitu dalilnya di mana supaya kita cari juga sama-sama gitu. Iya, gitu. Namanya kan Listrik. dialog lintas tag nih Pak. Iya, asalkan nggak melebar aja listrik gitu Oke. aja. Ya, stop Nah, fokus balik lagi satu. tadi ya. Iya. Yang tadi kan belum selesai tadi tuh masalah Abraham atau Nabi Ibrahim itu kan terakhir setelah diganti domba kan Ibrahim melakukan kurban bakaran, benar kan? Oh, Jadi yang ketika- itu. Ya, Berarti ke pengorbanan ya. itu dari situ akar masalahnya kenapa itu mengubah kutub itu dari situ. Jadi semenjak Adam dari dosa kan ada kutukan itu. Allah mengutuk Adam dan Hawa kan itu. Nah itu semenjak itu manusia Allah itu mengutuk. kan Allah mengutuk dikutuk. Adam dan Hawa. Perjelas dulu, Iya. Pak. Perjelas dulu. Dalilnya di mana itu? Allah Maksudnya mengutuk. gimana? Buset dah. Parah ini. Dosa waris. Allah mengutuk Adam dan Hawa Allah katanya. mengutuk Adam. Dari mana Loh, dalilnya di gimana Bible itu? maksudnya Allah mengutuk Adam? Hanya aja Maksudnya ada gimana dosa waris ngejawabnya, gitu Bang? listrik. Ya, Bang. ya. Jadi kalau Bentar, kita dengerin dia bernarasi sebentar. Iya, Bang, kalau Bingung ngomong kalau ngomong itu jangan juga sampai ke setrum juga kali. ada kan saya bilang kalau saya salah kata minta maaf. Iya, Iya. nggak apa-apa. Lanjutin lagi tadi lanjutin. Harus gampang meminta maaf. Tapi jangan Jadi belepotan juga, Bang. kesimpulannya itu hubungan antara manusia dan Allah Sang Pencipta itu kan kalau bahasa kasarnya itu rusak. Rusak. Yang lain mute. Ya. Kalau bahasa itu rusak, Bu. Jadi sekarang dulu waktu Adam belum berbuat dosa itu hubungannya enak, komunikasi bisa lancar, ya kan, tanpa dosa. Setelah Adam berbuat dosa kan hubungannya terputus. Kalau bahasa kasarnya itu rusak, hancur lah. Karena Adam sudah nggak kudus lagi kan gitu.
Sehingga untuk Adam meminta penghapusan dosa kan nggak semudah itu. Hanya keturunan Adam kalau mau menghapus dosa itu dengan cara mengorbankan domba atau korban bakaran, kan gitu bahasanya. Dari Kain dan Habel kan udah bakaran sampai dilegalkan sama Nabi Musa. Nabi Musa bikin peraturan tuh untuk mengorbankan orang bikin musbah. Begini bro, izin saya 1,5 menit. Kalau Adam tidak sampai diusir ke bumi, yakin 1000% kamu nggak punya Tuhan. Lanjut. Iya. Kenapa nggak punya Tuhan? Karena kagak mungkin ada Bunda Maria melahirkan Tuhan. Karena Bunda Maria itu cucu Adam. Jadi Tuhanmu juga itu adalah cucu Adam. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ya. Lanjut ya. Karena kan beda Pak. Sebentar, kita dipamin dulu. Saya kalau baca kan, saya bilang tadi Adam tuh bukan diciptakan bukan di surga tapi di dunia kan gitu. Iya, menurut Kristen itu Taman Eden itu di Irak. Jadi Nabi Adam itu diusir dari Irak, gitu. Oh begitu. Lanjut. Jadi saya nggak bicara perbedaan ya. Kita lupakan perbedaan lah. Kita samain yang penting intinya. Ya udah, bikin nyaman aja listriknya, bikin nyaman. Ya, bikin nyaman Jangan ya. mati aja listriknya ya. Lanjut. Saat Adam berdosa, kan gitu. Hubungannya dengan Allah itu rusak, terputus. Sehingga Adam diusir tuh. Jadi mulai saat itu Adam udah nggak bisa lagi tuh melihat sang Yang Maha Kuasa, udah nggak bisa lagi karena udah terputus dengan dosa kan gitu. Misalnya gitu. Kalau maaf kalau gitu salah Bu ya. Misalkan kan Adam bertobat, Tuhan menerima kan gitu Bu ya. Kalau di Muslim ya kita nggak seperti itu. Kalau kamu berdosa, kamu putus hubungan dengan Allah. Untuk menyambung kembali, manusia itu harus mengorbankan korban bakaran, korban darah. Jadi tradisinya orang Yahudi, itu ada tradisi zaman dulu. Dilanjut sampai Abraham, korban bakaran, dilanjut sama Nabi Musa, dilanjut para raja-raja itu kan kayak kenapa ada nabi-nabi di situ? Karena nabi itu memimpin untuk korban bakaran raja-raja itu. Terus manusia kalau mau menghapus dosa Bu harus mengorbankan sapi, dibersihin darahnya, dikorbankan di bait Allah. Itu tradisinya gitu. Jadi untuk orang kalau berdosa setahun sekali harus Di mute yang lain, di mute dong. Noise. jadi orang-orang keturunan Israel ya itu ya. Karena Israel tuh ya sampai Yahudi itu kalau mau menghapus dosa Bu, dia harus bikin korban bakaran Bu. Setahun sekali itu. Nah, itu tradisi itu berlanjut terus ya, sehingga Allah mau mengambil keputusan nih, sehingga korban bakaran itu yang dilakukan setahun sekali oleh orang-orang tradisi Yahudi itu digantikan Tuhan melalui firman-Nya itu menjelma menjadi manusia untuk mengganti kutuk dosa. Bahasanya kutuk dosa itu, jadi Adam itu dikutuk, maksudnya dikutuk semua itu. Untuk mengilang kutuk bakar. Sekarang kutuknya ditanggung sama Yesus. Itu ceritanya Bu. Sehingga zaman sekarang tuh saya nggak ada lagi bakar-bakaran lagi. Semua sudah ditanggung oleh Yesus yang setelah berkorban di kayu salib gitu. Hai, mana datamu itu listrik disuruh cara malah kayak gitu. Mana datanya? Kau bilang lagi kau menuju Tuhan, kau dikorbankan lagi. Kau ini aduh listrik. Kau Jadi gini aja gini. aku tanya, listrik, Gini. kau pakai otak ya, kau punya hutang dosa, terus bang apa ini, abang apa, Turman ini yang mau menebusnya, mana ada bang hukum begitu bang, abang pakai data dari tadi ku bilang, abang tuh mau mengarahkan narasi abang ke Yesus terus, ayat abang sendiri, Yohanes 17:3 itu, Tuhan itu satu-satunya, Allah satu-satunya, Yesus itu utusan, cuma utusan bukan penebus dosa, tolol banget abang ini. Gimana nyota abang ini? Dari tadi arah narasi omongan abang itu Yesus sih jadi penebus dosa dari mana? Mana datanya dari tadi? Abang ini sok pintar kali abang ngarahkan narasi abang pakai congor. Data bang yang benar.
Itu listrik. Jadi Tapi tadi abang nggak beriman sama Alkitab abang. Mau abang dorong lagi arahnya Tuhan Yesus, Yesus lagi. Yesus itu utusan, kau paham. Dari tadi kau nggak percaya dengan Alkitab. Kau ini beriman kemana? Kristen itu asal katanya apa? Apa maksudnya? Emang enak trik diomelin sama yang emak-emak. Rasain lo. Tadi so pintar kali kau ini. Mau pura-pura Rasain narasi ya. lagi kau di sini. Narasimu tuh udah aku baca sebelum kau selesai baca itu, tau nggak? Rasain lo ya. Kau, rupanya. kayaknya kau ini. Sabar Bunda Yuli, sabar Bunda Yuli. Sok pintar dia nih, sok lembut dia ini. Tai Sabar kau. Bunda Yuli, sabar Bunda Yuli. luar Kita Sumatera. tahu arah pembicaraan kau itu dari tadi. Adam di sini segala macam lah kau Lo arahkan. kira emak nggak bisa marah apa? Lo emak memang kadang sen kiri belok kanan, tapi kali ini lu belok kanan kena lu ya listrik ya. Kena kan? Kena lu sama emak lu. Narasi kau itu arahnya tetap aja pengorbanan Yesus. Di situ Yesus bukan dikorbankan, bukan mengorbankan. Kau tolol nggak itu? Karena Berarti Yesus yang keterpaksaan itu semua. Hidup emak-emak. Mana ada dia mau disalib itu, tahu nggak kau? Hidup emak-emak. Rasain lo ya. Dari tadi kau Alkitab itu sudah jelas ayatnya, masih kau perpaksakan lagi. Makan sekalian daging Tuhanmu itulah. Emang enak diomelin sama emak-emak trik. Jangan nangis lo. Rasain lo ya. Kan lagi Tuhan kau, bersekalian kau, selamat karena Tuhan kau dong. Itu suruh masuk, atau cuma pengen diomelin. Sebentar, Lagi kau dari tadi ku dengar. makanya narasi jangan lari-lari, Bang Listrik. Lari dia itu, Ditelenkan sama sengaja dia mama. kayak bodoh gitu kan. Aku pun bisa Gini loh, mau kayak Bang kau Listrik. itu, mau menipu kau Sekarang itu gini ya. enggak. Bunda Mau Juli ini gitu? kerja sebulan gajian. Gajinya kira-kira tak ambil terus tak buat jajan boleh nggak? Enak aja mau mati sini. Ya kan? Kan listrik itu baru masalah uang, kok masalah dosa kok yang nanggung Tuhan sih? Nyawa lagi dikasihkan kan? Botol banget dari tadi. Jadi Kenapa lah kau sudah jelas. listrik? Sekarang gini, Anak manusia sudah jelas tadi bab putusan pengadilannya itu. ditanya Nggak ada imanmu kesalahan kemana? itu. Biar emak-emak aja yang lawan dia. Listrik ini biar dia kapok. Mama aja dah yang lawan. Dengar Omelin lagi. bu. Omelin bu. Lebih jelas lagi dari mana? Sekarang Ini pakai kita- otak ya. Pakai Omelin, Bu. otak. Ingat, otak letakkan di tempatnya. Lagi Jangan nih. sampai geser. Jangan geser Ini otaknya ya. gitu loh. Kau tahu itu asal mulanya Adam itu dari tanah. Kau tahu asal mulanya Hawa itu dari tulang. Kau Bu, tahu kau itu tercipta Bu dari Juli, mana? Dari air Bu mani Juli, yang dihina. Bu Juli Kau kata tahu pula asal mulanya Waduh, Yesus itu gua dilahirkan juga dari diomelin nih. seorang ibu yang nggak punya suami. Bu Juli, Bu Juli. Lah di situ. Bu Juli kata listrik ini katanya Nabi Adam itu diciptakan di Irak. Gitu. Omelin bu, masa Adam diciptakan di Irak? Kau mau kau tadi kena semua kau pikir kah? Kau bilang mau ke Israel kemana salah banget balat itu kau tahu nggak? Bahasa aku lagi kau. Nggak? Ya, mengadili Bu Juli, kompor Bu itu. Juli. Sumpah sok Bu Juli. pintar kau di sini. Bu Juli, saya klarifikasikan. Nah, jadi emak-emak itu, wanita itu kan dari tulang rusuk pria Adam. Aku mau tanya sama listrik nih. Listrik, tulang rusuk itu di luar jantung atau di dalam jantung? Di luar lah, Listrik kan, jantungan. suka yang menjaga jantung kan. Ah, Listrik jantungan diomelin sama emak-emak. Hah, emang enak. Nah, tulang rusuk itu di luar jantung atau di dalam jantung atau dihadang pakai tulang itu kan gitu. Tulang jantung itu di mana letaknya kalau di scan tuh, Pak? Di sebelah kiri ya, yang melindungi jantung kan tulang rusuk. Tulang rusuk berarti laki-laki itu harus menyayangi wanita itu. Ini manusia nak kau sayang kau korbankan. Aduh. Ya minta maaf Bu Juli, gitu kan minta maaf aja. Listrik makanya dari tadi itu mau diskusi. Rasanya apa listrik? Enggak gitu. Enggak, aku sama Siapa listrik tadi? ini mau diskusi biar dia apa? Biar pakai akalnya. Kan kau itu diciptakan mulia banget. Jadi jangan diperbodoh di sini kan malu lah teman-teman di sini kan
Aduh, aku jadi nggak enak juga kan. Nah, tapi harusnya gini, Bang. Situasi sudah dikasih kesempatan abang bernarasi yang benar, nggak usah bersandiwara gitu. Aku udah tahu kan arah abang. Oh, penciptaan Adam, udah itu. Saya udah tahu arahnya. Belum juga abang sampai ke kalimat terakhir kata abang itu Yesusmu itu jadi apa penyelamat, abang bilang. Tapi katanya masih biarin dulu dia bernarasi. Oke lah. Sampaikan ke titiknya. Bener abang bilang itulah Yesus. Tapi ku bilang sama abang, abang ini beriman kemana? Kalau ke Alkitab itu Alkitab menegaskan di situ bahwa Yesus itu bukan Tuhan, melainkan utusan. Kenapa abang berani bilang itu menyelamatkan juru selamat salat balat mangat itu? Sendiri nggak selamat disalib ya Bunda ya? Dia nggak selamat disalib loh. Nah, logikanya disalib. Sekarang orang disalib enak nggak sih? Kesiksa kan? Mana ada orang mau dipaku tangannya sampai telanjang begitu, Bang? Masa Tuhan dipermalukan? Bahkan itu secara narasi bikin film, itu siapa itu? Yesus yang kau Tuhan kan itu, Bang? Dia udah diikat tuh di kayu, ditendang-tendang orang yang mau megang dia itu. Apa nggak bikin malu begitu, Bang? Anak kecil pun nampak bodoh kali bapak ini ya, bertuhan manusia. Pasti begitu. Listrik jawab, jangan nangis. Ya kan belum selesai Bu Juli. Ya udah gantian, kamu lagi yang ngomong. Tapi jangan nangis ya. Ya kalau lagi ngomongnya nggak boleh nyela lah, nggak enak juga sih. Ya udah ngomong bukan gitu bang listrik bukan begitu. Sekarang gini ya bang, abang kan buang kuota di sini, cari ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah dikasih tahu sama teman-teman muslim, itu isinya dari Alkitab, menunjukkan bahwa Allah itu satu-satunya yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Yesus itu utusan Allah. Jangan lagi abang terus cari nggak jelas itu. Karena sampai dunia kiamat nggak ada datanya Yesus itu mengaku Tuhan. Abang dari mana itu dapat? Dari pendeta. Biarkanlah pendeta masuk neraka sana. Kata Hendri kayak gitu tuh. Hukum tadi, Yesus sendiri itu mati, terus dikubur, dikapani. Terus dikasih tahu di sini, diinformasikan ke abang. Abang di orang-orang Kristen, abang jawab dengan gampang, pakai tradisi. Emang nanti kalau mati yang digunakan itu tradisi bang, aturannya. Aturan Pak RT lah, Pak Lurah lah, Pak Camat lah, Bupati lah, nggak ada bang yang laku itu aturan. Tapi menurut Pak Listrik, Bunda, tapi menurut Pak Listrik, dia kan bangkit menjadi Tuhan lagi. Bangkit gimana ya bang? Nah, ayo Listrik, tanggung jawab lo. Bukan bangkit, kalau bangkit itu berdiri dia. Kan berdiri Mbak, berdiri dia makan ikan goreng. Nah, jawab gue listrik. Yang ini karep ditelen karo mama gue, rasakno gue ngene iki. Oh. Untale Bu Juli, untalen. Boleh saya jawab enggak? Iya sih silakan. Pakai data tapi Bang, jangan ngomong biar aku pancing emosi. Jadi gini memang kadang memang susah. Saya tuh pengen diskusi aja dari teman kok. Kalau dipaksain juga nggak bisa. Karena iman kami kan di Yohanes 1:1 kan firman pada Allah bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah dan segala sesuatu terjadi. Tanya sama abang, apakah isi Alkitab itu firman Allah kata abang itu? Iya, ditulis tapi Bu, bukan berayat-ayat tuh Bu. Iya, itu ditulis itu Yohanes 17:3 itu ditulis atau diapain itu bang? Ditulis semua. Baca sama abang. Baca sama abang. Baca lah sama abang itu. Coba baca 1 Yohanes berapa ya? 17 atau berapa ya? Lupa saya. Segala sesuatu. Dia nggak punya Bible. Yohanes 17:3. Saya bacain ya, bantuin. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Biar cepat lah, terusin. Nah, terus apa itu bang? Iya, memang diutus. Emang Yesus tuh utusan. Nah, terus dari tadi abang bilang Yesus penyelamat dari mana bang? Maksudnya penyelamat di situ gimana?
Hah? Utus Karena abang apa? bilang Ayo, Tuhan di Sasa. situ bang. Kalau abang nggak sebutkan dia Tuhan, oke lah. Mungkin Rasulullah, mungkin Nabi, mungkin utusan gitu ya oke lah saya terima. Tapi abang selalu bilang di situ Yesus itu Tuhan. Padahal di Mbak Julia, di Bible semua tuh anak manusia semuanya tuh. Ya kan? Bunda Yuli, izin. Berhubung Bang Listrik ini kayaknya orang Jawa, biar aku yang tanganin. Bang Andi izin ya. Oke coba bang. Mungkin lebih nyambung kali. Listrik monitor. Ya, monitor. Jawa kan? Iya, Jawa. Ngene lho Pak Listrik. Jadi sing jenenge Tuhan niku ya ora beranak, ora diperanakno. Lah dhek kan metu kok selangkangane Maria to. Ya ora. Ya sama jangan selangkangan lah, kasar itu. Bisa juga lah dari selangkangan juga nanti. Ya udahlah. Iya Ikutkanlah kan selangkangan jenenge itu. manungsa. Bunda Yuli tenang, ini saya sama Bang Listrik. Biar bodoh-bodoh Jawa. Bang Listrik, Iya. Udah selangkangan. Jangan sing jenenge Yes, yo engko sik tak, yo padha awake dhewe kan metune kok kono, maksudnya bahasane aku bingung ngono lho, arep ngomong model piye ngono lho. Iki lho metu ke ono iki lho. Madah rahim. Jangan ngomong. Maria itu Ketawa loh. juga, Bang. Nah, ngono lah, maksudnya ngono lah. Maksudnya dikandung, metune kan dikandung kan ngono sih. Nah, Lah gitu. awake dhewe dadi menungso yo metune dikandung kan. Padha Iya. ora. Iya, bodoh. Tuhan niku ora iso mati, Tuhan niku maha kuasa. Loh, Tuhan itu Yesus gelar, tau Pak. mati ora? Sebentar, Pak. Boleh saya klarifikasi Ya. nggak? Ya, Tuhan terus itu kan gelar, Pak. ya sithik, ojo wae lah ora mudeng jane. Kalau enggak, Lanjut. nah misalnya ngobrol karo Raja Mangkubono, kita amalkan Gusti Ratu, Gusti Rojo. Gusti itu Tuhan. Jadi Tuhan itu gelar. Ya wes saiki menurutmu Tuhan niku sing piye? Tuhan itu gelar penguasaan. Dia yang Ya berkuasa. sing maha kuasa iku kan kudune ngene. Sing jenenge Tuhan atau yang maha kuasa iku kan kudune maha kuasa, maha suci, maha adil, maha segalanya. Ya ora? Ya, itu Tuhan yang maha kuasa. Betul? Nah, kudune disifat kemahakuasaan. Saiki ngene, Yesus tau mati ora? Yesus Ya kan? itu kan Tau mati sebentar, Mas. telung dino. Boleh nggak tak surat dikit aja sampean biar nggak ngandung. Yesus itu kan kalau Ya, menurut oke, saya sini. Pak ya, itu kan mungkin agak beda ya, maaf ya, sorry Mas, lebih itu. Kali Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, kalau dalam perjanjian baru itu namanya Bapa. Nggih basa Di Jawa perjanjian. ae, nggih basa Jawa. Ya, nang perjanjian baru jenenge Bapa, Bopo, Bapa. Perjanjian lama itu rada ngeri namanya itu Yahweh. Kalau ditulis Tuhan huruf gede kabeh Mas itu namanya nama. Kalau di Islam tuh Allah itu nama dan gitu. Nah, di Sampean kok sampean kok dikandani kok ngel piye? bukan ini aku tak nganu dulu biar nyambung. Angel tuturane. Biar nyambung dulu Mas. Karena kalau nggak nyambung repot tapi bingung nampak nih nanti sampean. Monggo. Listrik. Aku orang Kalimantan wong Dayak ya, iso ngomong Jawa. Ngene Listrik. Iku ya Listrik. Ya, jadi Yesus kuwi kan anak manusia sing disidang anak manusia. Memprediksi Yudas pun anak manusia. Dia kedudukan sebagai anak manusia, ya kan gitu. Waktu disidang anak manusia. Sing mati jenazah manusia juga kan ngono to. Anu to. Itu. Lalu Yesus duwe bapak. Sopo bapak? Karena nang Bible kan enek dua bapak le. Ya ini mau tak terangkan. Nang Yohanes 88:44 bapak juga itu. Iya, ini mau saya terangkan makanya. Hati-hati lo trik. Hati-hati lo trik. Ndas muni kemplang mak-mak piye. Gimana? Hati-hati lo ndas muni kemplang mak-mak mau. Iya, ntar dulu apa? Nanti sama terangkan bapak nanti nggak boleh ya. Ya wes. Ya wes. Yes. Monggo. Ya, dalam diri bapak itu punya namanya logos atau firman
atau kecerdasan atau apa IQ tinggi kan, Bapak kan pinter tuh, Bapak dan punya roh. Nah, Bapak itu mengutus firmannya atau kecerdasannya atau logosnya atau apa namanya itu kepandaiannya Bapak itu nujul menjadi manusia atau inkarnasi menjadi Yesus. Jadi Yesus itu punya dua natur, natur manusia dan natur Allah atau ilahi gitu. Jadi punya dua pribadi, punya dua natur tuh. Yang disalib juga manusia, tapi dia juga punya apa namanya natur sebagai Allah. Itu Mas, silakan lanjut. Ini lho Bang Listrik, tak gendahne sithik nang ngono iku. Yesus iku duwe Bapa, utawa duwe Allah. Lah kenapa sing mbok sembah iki ora bapake, ora alahe, tapi kenapa menungsane Yesus iku mau ngono lho Bang Listrik. Daripada iku diuntal Mama Yuli iki kok, masyaallah. Ojo ngene. Jadi sing jenenge doktrin iku tinggalno sik, dogmane tinggalno sik. Saiki sing mbok pikir sifat Tuhan iku kepiye? Sifate penguasa sak alam donya iku piye? Ya. Apa eneng Tuhan itu mati. Karena Ayo. Yesus itu adalah firman. Yesus kan firman ya. Balik menarik firman kan. Udah ceritani. Ini Bang Listrik Meneh nih. saiki. Lu kan teorinya seperti itu. Bang Listrik gini aja, gini tanya. Kalau Tuhan itu statusnya itu maha, ya kan? Enggak lah, Bu. Lah, Tuhan itu maha enggak? Enggak, Tuhan tuh gelar. Ya gelar kayak mau apa kayak terserah sana. Maksudnya Firaun juga statusnya dipanggil dia Tuhan, orang. kan juga maha juga. Kan Maksudnya Firaun dipanggil maha Tuhan. enggak? Maha tertinggi, maha esa, maha kuasa, itu maksudnya. Nah, itu bisa Tuhan yang Maha Esa boleh. Wah, Tapi Tuhan, abang ini pendek kali urat abang ini. lu kan nanya Bu Yuli, kok Aku Firaun tanya dipanggil Tuhan tadi, juga? itu Tuhan itu maha enggak? Arti maha itu ya itu bang. Kalau udah maha tuh kalau tertinggi di bawah maha, kalau tinggi di bawah tertinggi. Belajar bahasa Indonesia enggak sih abang? Jangan bahasa Jawa terus bang. Silakan lah, Bu. Silakan. Nah, oke, aku ulang lagi. Apakah Tuhan yang itu maha kuasa? Oh no lo. maha kuasa, maha esa, Allah yang maha kuasa didorong maha keinginan luhur. menciptakan, maha pengasih, maha penyayang. Seperti itu. Apakah itu statusnya? Kalau Tuhan enggak, Bu. Tuhan itu gelar kekuasaan. Coba aku tanya dulu. Tuhan itu apa sih artinya? Aku catat lah biar nggak blunder banget nih. Tuhan itu apa Yang sih katamu? Secara yang Kristen berkuasa. Tuhan itu apa? Yang berkuasa. Gelar Yang berkuasa. penguasaan. Ya, berkuasa. Kalau di sini Yang harusnya berkuasa. budaya Bentar cantik aku itu, catat ya. nih. Aku biar ini banget nama abang ini. Yang berkuasa, oke. Terus apa Ya, lagi? Yang berkuasa sapa? Kuasa dan maha kuasa gitu. Apakah dia menciptakan? Apakah dia yang menciptakan? Apakah Yesus Maha Kuasa? Apakah yang dikuasai Yesus? Nah, itu Bang Listrik. Ya, kan kalau bahasa saya juga baru belajar bahasa Alkitab. Kalau Tuhan itu kan kalau bahasanya tuh Adonai yang berkuasa, Bu, bahasanya, Bu. Oke, Jadi, berkuasa. Apakah dia ya. juga menciptakan? ya Tuhan siapa? Kalau Tuhan Allah yang menciptakan. Tuhan besar berapa semua. memangnya? Apa? Tuhanmu berapa memang? Kok Tuhan berapa? Di sini juga harusnya juga Tuhan itu siapa yang cantik itu yang pakai itu? Cantik itu Tuhan itu. Tuhan Apa Tuhan di itu? rumah kan sih ya. Maksudnya? Jadi kalau kita raja itu Tuhan itu bahasanya gini, Bu. Tuhan karo Tuhan itu beda. Ah, gimana sih? Iya, Tuhan itu kayak raja, Bu, Tuhan. Raja. Nah, yang berkuasa itu Raja. namanya Oke. Bentar dulu. Raja. Aku nggak paham ini maksud di Raja listrik Firaun. ini. Oke, Tuhan Manusia itu raja berkuasa. gitu loh, Mbak Juli, maksudnya itu manusia raja itu. Manusia Ntar jadi dulu. raja gitu. Dulu berkuasa dan raja. Terus apakah Tuhan itu maha menciptakan? Menciptakan, yang menciptakan maksudnya? Pencipta. Iya, tapi bahasanya bukan Tuhan, Bu. Allah. Saya tanya Tuhan. Nanti dulu lari kemana-mana ini. Maksudnya Tuhan itu pencipta atau bukan?
Aduh, gimana nyeranginya ya? Tuhan itu gelar, Bu. Langsung nanya, Yesus menciptakan nggak gitu? Kalau Tuhan Yesus, itu bentar. Yesus apa itu kan pencipta firman. Tuhanmu itu? Firman. Iki loh, Tri, Allah itu iki siapa? loh. Yesus itu siapa? Takkan Dani sih, Tri. Gimana jangan siapa? Apakah menurut ibu ini apakah Yesus itu menciptakan alam semesta dan manusia gitu loh? Oh ya, sebagai firman dia menciptakan. Oh, Dia oke. sebagai firman. Maka itu dari tadi Ya, itu mencipta bakal- berarti kan? Pencipta Sebelum berarti kan? Abraham Jadi Yesus ada. Jadi Bu, jadi Yesus yang menciptakan ibunya, Bu, gitu loh. Iya. Loh? betul. Apa kayak gitu? Oke, saya tuh udah paham dari tadi maunya kamu. Sebenarnya kamu mau menunjukkan gini, bahwa Tuhan itu adalah Maha Pencipta yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, ya kan gitu? Iya enggak? Nah, udah. Iya. Kunci ya itu ya. Jangan kau lari lagi nanti ku Iya. tanya lagi. Kau tanya Yohanesmu tadi apa katanya? Apa tadi waktu sudah tak tutup laptop saya ya? Allah itu satu-satunya dan Yesus itu utusannya. Tuh makanya aku bilang dari tadi, otak abang ini geser. Dua kategori. Dari tadi, makanya aku bilang, Gimana kok geser tanda Bu? Posisi hati Bu. abang ini menggeser otak abang itu. Ngapain berantem sama Alkitab sendiri? Ini sing ngasih piye sini ya. Bang enak dia melin. Ini kan Sinawo bahasa tanya tuh Bibel itu sing dari benar, tadi. sing sembah itu sapa? Kan abang sendiri tuh bilang Bu Yuli. begitu. Apa turiman semuanya? Ya. Kaleb. Ya, Kaleb Bang. ojo lali kok sahabat lo Kaleb yo. Yo. Lah nomor wae ora dikirim piye iki? Iya, tak WA engko sahabat ning karo Bang Handi. Di Bazil, kau naik di sini, kau nggak usah pakai congor kau nggak punya nggak usah kau banyak protes kau. Nggak usah dibaca di bawah, Bu, biarin Beres aja. kau lagi di sini. Udah kau nggak Nggak usah, punya nggak otak usah. lagi kau. Jangan dilihat. Nggak usah. Tolong nih Nggak usah teman dibaca kau di ini bawah. tolong, kau jawab pakai data, jangan pakai congor nggak jelas kau. Mati kau sana, bodoh kali kau. Bertuhan manusia, penciptanya itu Allah, tahu nggak? Kitab sendiri sudah memperjelas itu bahwa Allah itu satu-satunya. Paham dengan satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus itu utusannya. Berarti itu utusan siapa? Orang yang diperintah utusan namanya utusan. Bukan harus dijadikan Tuhan. Kenapanya? Bu, saya boleh baca Yohanes 1 ayat 1 enggak, Bu? Baca, silakan. Kau mau blunder ke sana, silakan kau. Muter-muter lagi kau. Puterlah sampai kau mampu sana. Kalau enggak jadi ya takut saya. Udah baca. Aku mau dengar. Aku udah ada jawabannya, biar kau tahu. Ya, karena ini intinya di sini, masalahnya intinya di sini. Iya, monggo. Pelan-pelan ya. Monggo. Firman yang telah menjadi manusia, ini judulnya Bu, Yohanes 1 Bu. Berikutnya gitu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Ya kan gitu. Terus kalau kita langsung bla 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 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Sebagai dan apa kebenaran. statusnya situ? Sebagai anaknya Firman. Bapak. Ya, firman menjadi manusia. Iya. Perkataan yang menjadi manusia itu perkataan Allah. Jadi status Allah itu Tuhan satu-satunya. Kau belajar bahasa Indonesia lah yang benar. Ya Bu, maaf kalau salah. Nah ya itu, nggak ada yang salah di situ. Perkataan Allah, firman Allah. Berarti yang berkata dengan yang diberi kata-kata itu beda orangnya, bukan orang. Satunya Allah, satunya lagi utusannya. Oh. Lebih legas lagi kan di situ. Utusannya Kenapa kau menyampaikan katakan firman. Yesus itu sebagai Tuhan? Karena kau nggak paham bahasa. Coba kalau kau mengerti bahasanya. Ya benar Bu. Listrik Iya kan? ini, Bu, Tuhannya dua. Bapak sama Yesus, Tuhannya dua dia.
Ya enggak lah Pak. Oh enggak. Enggak, dia aja bilang enggak. Gini Duduk Bang bersebelahan Listrik. ya Bang Andi ya. Duduk bersebelahan ya. Aku senang Bang Listrik begitu ya. Bicara apa adanya. Mungkin Abang walaupun ke gereja selalu mendengar doktrin-doktrin apa penyampaian-penyampaian di pendeta ya. Tapi Abang nggak sesuai dengan datanya. Sekarang gini Bang. Aku tunjukkan secara kitab suci Al-Quran. Oke ya. Dari tadi kan Abang udah bertanya terus. Maksudnya ini mempertegas lagi Alkitab Abang yang Yohanes 17:3 itu. Jadi jangan alergi Abang. Ya, ora iki lho Listrik. Iki lho krungu ora firman dadi manungso. Ya wes. Jadi manungso iki lho ya bukan Tuhan piye to? Takkan nih kok ngene sampean piye. Gimana Pak? Ora krungu piye. Firman jadi manusia Firman itu tadi menungso, ngono lho maksudnya iku Bang Andi. Kan perikope iku jelas kan Listrik. Perikope iku firman tadi menungso ngono. Ya padha Yesus. Ya kene ya padha. Kaenane teko firman ngono. Ya firman dadi manungso, ya Yesus ya manungso. Ngerti ora Son? Manusia sempurna, iya betul. Ya wes. Iya. Ya clear. Ya clear. Lepas manusia sempurna aurota. Firman jadi manusia, sing disidang manusia, sing diputusi pengadilan mau panjang lebar menungso, kan gitu. Betul. Nah, menungso tiba-tiba kok jadi Tuhan piye itu, jadi Gusti Allah piye. Sedulur papat lima pancermu itu ndak jelas sih lo pancermu lo. Oke, gini Bang Listrik. Aku kasih tunjuk detail-detail bahasanya, oke ya, biar Abang tuh mengarah ke kata-kata yang ngelimet gitu loh, begitu biar Abang paham. Firman itu artinya perkataan. Benar itu enggak? Bentar Bu. Terus? Tak sanggah kalau itu tak sanggah setuju. Ya, Apa artinya firman itu? Firman itu logos, Aduh, Bang. kecerdasan, Logos artinya apa? logika, Logika. kecerdasan, ya. Kecerdasan? Terus? Kecerdasan, kepandaian, pokoknya. Terus? Pikiran. Logika kata Abang, kecerdasan, kepandaian, kepintaran. Coba baca lagi ayat Abang sampaikan tadi. Yang gimana? Saya catat ini. Oke. Ya, terus? Bersama kepintaran gitu kan Abang bilang tadi kan? Iya, karena bahasa Indonesia Abang, ada yang kualitas. Abang baca. Allahu Akbar, Masya Allah ya Allah. Semoga nih otak dia ya dikasih kecerdasan, Masya Allah. Awalnya kecerdasan. Sadaqallahul Dan azim. kecerdasan itu Bang. bersama kecerdasan. Dan kecerdasan Gini. adalah kecerdasan. Secara Islam ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Paham? iya setuju. Nah, setuju. Oke, kalau Abang sudah setuju, berarti intinya perkataan Allah itu menjelaskan di sana bahwa tuh dia menunjukkan gitu. Ini loh Bang Listrik, saya ini satu-satunya Tuhan, Allah. Untuk disembah, aku sampaikan gitu kan. Kepada sang utusan. Ya. Oke? Iya, ya. Nah, tadi yang Nah, sekarang saya perkuat dengan kitab suci Al-Quran. Biar Abang juga, oh nggak adil nih, kayaknya dituding-tuding begini. Nah, jadi di sini juga dipertegas Bang, inilah perkataan Allah yang sebenar-benarnya. Adanya di Al-Maidah ayat 72. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah, dengar ya. Tuhanku. Tuhan saya dan Tuhan Listrik. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan. Abang tahu arti mempersekutukan? Ya. Sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan gitu surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Iya, saya pernah baca itu, Bu. Pernah baca itu? Iya, pernah. Nah, sembahlah Allah berarti kan?
Iya. Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan, apakah abang tidak mempersekutukan Tuhan kalau menyembah Yesus? Aduh. Ya enggak lah, Bu. Loh kok enggak? Lah, Enggak lah. di pengakuan abang kemana? Kok ya enggak lah? Keluaran 20 ayat 2 sampai 6. Tuh Allah memperkenalkan diri itu. Di kitab. Iya. Yayasan Iya. 45 ayat 18. Iya. Yayasan 45 ayat 5. Quran Toha ayat 14. Itu jelas listrik. Enggak, misalnya saya gini, Bu. Bukan pemusuhan, enggak pemusuhan. Jadi gini, kan beda, Bu. Saya juga masih berpikir nih, kenapa kok so bedanya sampai marah-marah gitu. Apanya yang beda di situ? Jadi gini, kalau Allah ya, Allah itu kan belajar sejak kecil. Di dalam diri Allah itu ada namanya Logos. Apa namanya? Bentar apa? Di dalam diri Allah itu punya kayak manusia itu loh, Bu, punya Logos dan punya roh, punya pikiran dan punya nyawa, punya jiwa, kan masa seperti itu, Bu. Yang aku tanya, apakah Allah itu maha sempurna? Ya, Tidak ada cacat dan celah? ya, Maha menguasai? iya, karena dia punya firman, punya Maha melindungi? iya, Maha menyelamatkan? iya, Maha pengasih? iya, Maha penyayang? iya, Apakah Yesus mempunyai sifat itu? iya. Dari mana datanya? Wong di sidang orang Di salib bisa menyelamatkan diri nggak? Siapa? Di salib itu bisa menyelamatkan diri nggak? Oh, memang enggak, memang Yesus memang dia memang udah Udah bang. Udah, turunkan yang begini, nggak ada otaknya nih. Cuma dijelasin yang begini. di sidang yang di sidang. Oh, di sidang loh. Gak perlu di sidang kalau gitu. Udah jelas banget, dijelasin dari tadi dia nggak makan berarti. Kamu menolak kebenaran. Ya, paham, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Enggak Iya apa-apa. kan? Sudah Allah miliki semua sifatnya itu. Dia nggak bisa menjaga dirinya sendiri. Tadi sudah saya tunjukkan di Alkitabmu. Bahkan dia gemetar, berjaga-jagalah katanya. Nah berarti itu tidak maha. Masa punya tangan, digigit nyamuk aja bisa, namanya manusia. Iya. Gigit nyamuk berarti tidak bisa selamat dari gigitan nyamuk. Sepele aja bang mikir. Ya, karena dia sebagai manusia, Bu, begitu. Iya kan? Iya, manusia punya otak, tapi otak itu bukan Tuhan. Kan gitu. Yalah Hotman, kau nggak punya otak memang. Kalau kau punya otak, Tuhan nggak bisa selamat dari gigitan nyamuk itu gimana? Tolol banget kau. Emang enak diomelin emak-emak. Iya, Naik lu kalau pinter pakai otak. Dijabarin Tadi saya gimana juga dipanggil, nggak Mak. makan. sama host dipanggil, listrik masuk, saya masuk cuma diomelin. Ya ampun. Loh, kenapa Makanya harus menyalankan begitu? Harusnya makanya tadi ku bilang pakai otak, pakai data. Abang kalau mau belajar, kalau orang belajar tuh menerima loh bang. Bukan Iya, ngotot, saya terima, udah Bu. tahu Kan salah, kalau harus ngotot begitu, harus kencang begitu. lagi. Udah salah, ngotot kencang. Aduh. Ini Ibu tak catat Bu, cuma tak catat loh nih. Al-Maidah 72. Ini tak catat semua, Bu, buat belajar saya, Bu. Dia catat lah, makanya nanti abang pelajari. Di situ kan jelas bahwa Tuhan itu Allah satu-satunya. Tuhanmu dan Tuhan saya juga. Itu loh. Ini tadi Tuhan satu-satunya. Al-Maidah itu udah tak catatin, Bu. Ibu. Iya makanya bang. Ya di Bibelnya penjenengan juga ada Keluaran 20 ayat 2 sampai 6. Ya, Suruh catat bang, biar tahu abang ini. 20 berapa? Ya sampai 5 ayat 5 ada di Bibelmu. Ya. Abang bagus lah bang kalau masuk komal-komal muslim, tapi jangan lagi abang ke komal-komal Kristen biar nggak tumpul, nggak tambah inilah. Aduh, tambah bodoh bang kalau ke komal Kristen tuh beneran. Cobalah bang teman-teman yang ada informasi lagi tentang Alkitab dikasih tahu ke abang listrik ini. Jadi dia bisa membaca Ya. sendiri nanti kan. Ya di bawah tuh 68 ya 70 itu. Itu mahasiswa-mahasiswa ya, saya nonton semuanya listrik. Aduh, listrik. Ini tak catat, Pak. Bapak itu tak catat, Pak. Tak catat semua gitu. Iya.
Jadi gini ya, Bang, aku secara pribadi lah ya menyampaikan ini, bukan aku sok pintar atau gimana ya. Mohon maaf, bener. Sungguh-sungguh luar biasa, mohon maaf. Kalau kita ingin meraih hidayah dari Allah, kasih sayang dari Allah, jangan pernah menyekutukan. Tadi Abang sudah dengar sendiri. Dan secara nyata di Alkitab Abang sendiri sudah ada. Terus yang jadi pertanyaan besar Abang di sini, bahwa kitab suci itu adalah Zabur, Taurat, Injil, dan kitab suci Al-Quran. Abang jadi pertanyaan besar, dari mana sumbernya Alkitab itu? Siapa yang menulis? Hebat banget itu manusia. Sumbernya dari mana? Punya siapa? Nabinya siapa? Kau tahu-tahu bercerita tentang Tuhan. Sedangkan dia tahu di dalam isi Alkitab itu asal mulai manusia itu seperti apa, bumi ini diciptakan bagaimana. Dan nanti akan datang masanya innalillahi wa innalillahi rojiun. Apapun ciptaan Allah akan kembali kepada Allah. Bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan, bumi ini akan kembali kepada manusia sesuai dengan kehendaknya. Akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan sekarang. Sekarang pun Abang mau tidak bertuhankan Allah, Allah tidak akan jadi hina. Allah tidak akan berkurang kedudukannya menjadi maha terus turun menjadi tertinggi. Allah akan tetap menjadi maha. Dan harus dipelajari juga bahasa. Harus bisa kita bandingkan. Maha itu artinya apa? Tertinggi itu apa artinya? Tinggi itu apa artinya? Dan status itu untuk siapa saja? Nah, saya kasih informasi lagi. Rasul-Rasul Allah itu siapa saja? Abang boleh cari tahu juga. Biar abang tahu, jangan hanya mendengarkan perkataan pendeta. Pendeta yang cerdas itu dia mualaf. Dia nggak mau ditipu-tipu, tidak mau dibohong-bohongi. Bang Ismail tenggelam, nggak usah bang, lihat aja bang. Ngapain tenggelam-tenggelam? Abang udah pernah diskusi kok sama aku. Jadi gitu bang. Jadi jangan kalau sudah dia kan hati kita ini nggak bisa dibohongi loh. Kalau sudah berdetik di hati itu ada kebenaran di situ, jangan ngelak, jangan ngeles maksudnya. Nggak usah abang tolak, abang denger ya oke lah. Nah gitu bang Judas, abang nggak usah lari-lari, tenggelam-tenggelam gitu. Naik aja bang Judas. Nah jadi Bu Yuli boleh nanya nggak Bu? Iya boleh. Ya tadi kan saya masuk komalnya siapa dia? Agak dekat juga nih. Zuma. Kencang sekali dia bilang Allah itu tidak memiliki firman dan tidak memiliki roh. Bener nggak? Abang tidak memiliki firman itu bohong, abang bilang gitu. Firman itu perkataan Allah, nggak mungkin dia ngomong begitu. Abang salah dengar. Kalau roh benar, kalau Allah itu tidak punya roh. Yang punya roh itu makhluk ciptaannya. Gimana? Kalau roh itu memang tidak dimiliki oleh Allah, karena roh itu dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Abang itu ciptaannya, Yesus itu ciptaan Allah, itu ada rohnya. Kalau Allah tidak punya roh. Allah itu tidak berbentuk roh ya? Ya enggak lah, itu kan bukan makhluk hidup. Bukan manusia. Gitu. Roh itu dimiliki oleh siapa? Punya firman nggak Allah? Firman Allah ada. Wahyu Allah itu perkataan Allah, itu kitab suci Al-Quran, itu perkataan Allah. Wahyu yang diwahyukan itu. Bentar bang, biar dia nggak ngalir kemana-mana ini. Luber ini otaknya kalau diajak itu. Ya, gimana bang? Iya. Nah gini ya, di dalam Islam itu ada rukun Islam, rukun iman. Nah, abang kalau mau belajar boleh. Jadi di Islam itu kalau Kristen percaya nggak bahwa udah Allah tadi satu-satunya tadi kan ada di Yohanes tadi. Percaya nggak dengan malaikat Allah? Iya. Allah menciptakan. Iya dengan kitab Allah. Dengar dulu kitab-kitab Allah. Ya. Apa saja kitab-kitabnya yang abang percaya? Lo kan di dalam kitab suci kan banyak kitab tuh. Dari kitabnya Kejadian dan seterusnya kitab. Itu kan ada 5 kitab. Nanti ada kitab diteruskan oleh Yosua, raja-raja kan tadi dibaca, ada hakim-hakim terus sampai nabi-nabi terus
akhirnya sampai perjanjian baru, cerita masalah Yesus, Injil sama surat-surat para rasul kan gitu bahasa kalau kita. Dari situ aja Bang, kalau kitab sama Yosua salah balat itu bukan itu rasulnya. Saya tanyakan kitab, makanya tadi Bang. Oke lah, udah saya jelasin aja ya. Ya, Jadi kalau kitab-kitab Allah itu ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada kitab suci Al-Quran. Apakah Abang percaya dengan kitab suci Al-Quran? Pasti nggak percaya. ya kan udah ketutup Bu. Saya baru belajar Al-Quran kan belum ketutup. Nama Injil udah ketutup. Maksudnya? Lo kan Oh enggak. maksud saya Sekarang gini, gimana bisa asal mulanya itu? Allah itu menciptakan agama itu tidak ada agama bermacam-macam, tidak ada pilihan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena jelas. Jelas gimana? Coba Abang baca dari oke lah ya, nggak terlalu jauh ke Zabur, Taurat ini ke Injil ya, kita ke Injil ya. Oke, ke Injil pun Abang tidak meyakini. Apa meyakini juga Injil? ya iyalah Injil tuh. Nah, oke, ke Injil ya, ke Injil. Oke lah, ke Injil, fokus ke Injil. Oke, fokus ke Injil. Gini Bang ya, pernyataan yang sangat jelas di sini ada nih bentar. Pergilah gitu, isinya begini. Pergilah engkau ke seluruh permukaan bumi, sampaikanlah Injil. Apa pernah Bang baca itu? Ya. Markus 16. Pernah itu? Ya. Ya, betul. Nah, ada di Alkitab itu kan? Ya. Nah, terus Abang percaya dengan rasul-rasulnya tadi kan? Ya. Nah, kita harus tahu juga antara nabi dan rasul. Kalau rasul itu yang tergolong rasul itu yang ada kitabnya itu kan Daud dengan Zabur, Taurat dengan Nabi Musa gitu, Injil dengan Isa al-Masih alaihissalam, dan Al-Quran oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus secara gitu. Nah, sekarang kan jadi pertanyaan besar Abang, apa ada Alkitab di situ? Mana rasulnya yang dititipi Alkitab? Mana ada rasul yang dititipin Biblos? Mana yang dititipin Bible? Nah, itu sebenarnya oke lah, nggak dipertanyakan dengan pendeta. Kalau Abang ditanya ke pendeta, mungkin Abang nanti dibawa golok lagi, mati Abang, dipisah kepala Abang kan? Nah, oke, nggak usah ditanya begitu kan? Enggak, tapi Abang bisa baca. Abang berpikir, gunakan akal dan pikiran Abang. Gunakan secara keimanan Abang. Karena apa? Di dalam Alkitab ada menjelaskan di situ. Oh, bahwa Tuhan itu adalah Allah satu-satunya yang patut disembah. Dan Yesus itu adalah utusan. Jadi bertanya hati Abang kan? Abang bisa belajar, Abang bisa nyimak, Abang bisa bertanya. Coba kalau Abang bertanya di gereja. Seperti tadi aja bertanya, Abang bisa dipancung itu, habislah kepala Abang itu. Nggak ada kepala Abang. Ya Bu. Iya kan? Iya, itu kenyataan loh Bang. Saya nggak cuma ngomong begini. Karena apa? Saya punya teman penginjil. Namanya Ustadz Samsul Arifin Nababan. Tapi alhamdulillah semuanya sudah dimasukkan Islam, keluarganya semua. Tadinya pas dia masuk Islam apa Bang? Fasilitas yang disiapkan oleh orang-orang dari gereja, rumah bagus, kendaraan, pekerjaan, gaji, semuanya diambil. Dia jadi miskin. Dia nggak takut mau dibunuh sama abangnya. Sekarang alhamdulillah abangnya juga mualaf. Nah begitu juga Abang sekarang. Aku perhatiin Abang dari tadi nggak turun. Abang gimana juga. Saya juga mungkin agak kasar ya penyampaian, karena mungkin gini Bang, perempuan itu apa ya, kalau udah terlalu emosi jadi gimana ngomongnya agak kasar gitu kan. Apalagi saya orang Sumatera kan. Nah jadi, ini gagal paham nih tadi. Tadi udah ketahuan ini, udah terbuka tadi kedoknya tadi kan. Apa Bu? Nah ini orang nggak jelas ini. Mohon maaf ya, apa tadi yang namanya apa, karya-karya itu dia, bahagia apa tadi, sumber karya apa itu tadi. Sekarang udah ganti akun tuh, fotonya masih itu, saya tahu tuh wajahnya. Antri situ waras kata dia, apa itu, kurang kerjaan. Nah ya gitu. Nah maksudnya
Ya gitulah Bang. Jadi gini, kalau mau Ya, belajar untuk menyelamatkan diri sendiri, ngapain Abang harus nunggu nyawa di tenggorokan, udah nggak bisa ngomong lagi baru mau sadar mau tobat, kan gitu. Oh, nggak boleh tanya nggak, Bu? Iya, boleh. Ini saya tadi buka Google ya, iseng-iseng ya. Iya. Google itu kan namanya kita manusia kan perlu penyertaan Tuhan ya. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi jadi kan kita pengennya Tuhan selalu menyertai hidup kita kan gitu kan Ibu, bener kan Bu? Allah Apa-apa? selalu ada dalam kehidupan kita, bener nggak Bu? Allah tidak memerlukan kita. Allah itu kita selalu berharap Allah selalu melindungi kita dalam setiap langkah hidup kita, betul nggak Bu? Allah itu selalu ada di setiap langkah kita gitu. Ya. Bagi orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, Ya, dia tidak orang percaya beriman. karena Allah itu kepercayaan kita, keyakinan kita. Kayak abang nih, oke ya, maaf ya, aku tak katakan begini karena abang bertanya ya. Bang Listrik tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, makanya abang menuhankan anak manusia itu. Kalau abang yakin, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana abang mau dikatakan selalu bersama Allah? Tidak, karena abang apa? Abang tidak bertuhankan kepada Allah satu-satunya. Abang menuhankan ciptaannya. Nah, saya tambahin lagi, abang menghina Allah. Bagaimana tidak menghina? Karena abang menuhankan Allah dengan perbandingan manusia yang Allah ciptakan. Ya, terus saya buka di Google. Saya kan iseng-iseng aja Bu. Iya. Nah, bukan, ya kan? Karena kita selalu buka rumahnya. Ya benar Ibu, Allah yang percaya sama Allah akan disertai, Allah selalu menyertai kita terus. Saya buka di Google nih. Ya, Apakah Allah ada di mana-mana atau Allah itu berada di mana, kan iseng aja buka itu. Kenapa nggak ada jawaban Bu di Google Bu? Allah itu lebih dekat dari urat leher abang sendiri. Ya, coba buka di Google ya. Secara gimana? Keyakinan itu ada di hati abang, di iman abang sendiri. Kalau abang tidak meyakini itu, makanya abang tadi mencari Tuhan selain Allah. Sekarang tanya diri abang, apakah abang yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan abang? Abang cari di Google, mana bisa Google jawab abang ini. Itu kan iman abang. Iman abang ditanya ke Google lah, lain lah. Kecuali itu secara gitu langsung diiniin. Sekarang abang percaya nggak bahwa Allah itu tidak ada anaknya? Tidak ada yang menyerupainya, maha sempurna. Ini online. Gimana? Iya kan? Siapakah yang berkata Allah ada di mana-mana? Jangan harus nyari, nanyain ke Ibu dong. Online ini. Sekarang gini, abang gini. Apakah abang percaya bahwa bumi ini beserta seluruh ciptaannya ini milik Allah? Iyalah, yang menciptakan. Nah, abang sekarang duduk di mana? Ya. Terus saya di kota Lahat. Saya percaya dong Allah, berarti Allah itu adanya di mana-mana, itu sayang. Tapi ini Bu ya, pertanyaan. Hukum mengatakan Allah ada di mana-mana. Saya baca aja Bu ya. Dari apa ini? Dari Syekh Abdul Aziz bin itu. Pertanyaan Syekh Abdul. Dalam sebuah siaran radio ditampilkan kisah dengan menggunakan kata-kata seorang anak bertanya tentang Allah pada ayahnya. Maka menjawab, Allah itu ada di mana-mana. Bagaimana pandangan hukum terhadap itu? Jawaban itu batil, merupakan perkataan orang bidah. Benar nggak itu kalau kita nggak boleh nanya Allah itu di mana-mana? Maksudnya? Ini saya buka jawaban saya itu. Orang dianggap batil atau bidah atau sesat. Bila kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Itu gimana Bu? Maksudnya kan tadi abang bilang gini, Allah itu ada di mana-mana, kan saya tanya. Abang percaya, kata abang percaya. Terus saya bilang, saya kan ada di kota Sumatera Selatan ini. Kalau Allah tidak ada di mana-mana,
Berarti cuma di tempat abang saja. Berarti kan jawabannya Allah itu tidak di mana-mana. Kan begitu secara logika pakai otak gitu kan. Oh. Nah, abang pertanyakan apa lagi? Enggak, ini saya nanya itu, kenapa kok orang yang bilang Allah di mana-mana itu dianggap sesat? Ya itu. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan Bro bumi. listrik, kalau Tuhanmu ada di mana-mana berbahaya loh. Lu yakin Tuhanmu ada di neraka? Oh, dia ini mau lari ke sana pertanyaannya maksudnya. Enggak, ini saya baca nih Bu, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam nama dan dia bersemayam di atas arsy. Itu jawabannya ini, saya baca nih, baca Al-Quran nih. Arsy Allah. Intinya gini aja. Bukan bumi. Bang, gini aja intinya begini Bang Listrik. Abang Listrik bertanyanya kayak udah kayak apa ya, boleh aja ya begitu ya bertanyanya. Sekian dulu ya teman-teman, sampai jumpa lagi nanti. Inilah tadi bagaimana Oten diomelin sama emak-emak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.